Assalamualaikum, welcome back. So guys, ketemu lagi sama aku Putra Tiwi. Sesuai judul ya, di video kali ini aku mau kasih tips gimana caranya mengobati mastitis tanpa dioperasi, tanpa berobat ke dokter. Jadi cukup ditangani di rumah sendiri gitu. Nah, mastitis di sini itu aku bagi menjadi dua bagian. Yang pertama mastitis yang belum terlanjur parah, jadi belum terjadi abses gitu ya. Dan yang kedua itu adalah mastitis yang sudah parah atau yang sudah terlanjur menjadi abses. So, yuk langsung aja kita ke videonya. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwasanya di sini aku bukan dokter, bukan bidan, bukan perawat atau sejenis tenaga medis lainnya. Jadi di sini aku cerita berdasarkan pengalaman aku yang pernah kena mastitis. Jadi dulu waktu anak pertama aku pernah cerita di video aku yang ini. Dan yang ini itu aku kena mastitis yang sudah terlanjur parah ya. Sudah terjadi abses. Dan sekarang aku barusan banget lahiran anak kedua. Dan sekarang aku jadi ibu menyusui. Kemarin sempet mau terulang lagi, terjadi mastitis lagi. Tapi karena sebelumnya aku udah pernah kena mastitis, aku tahu dong gimana cara menanganinya supaya nggak terlanjur parah. Oke, bagi kalian yang belum tahu mastitis itu apa, aku bakal ngejelasin di sini secara singkat aja ya. Kalau kalian mau tahu lebih panjangnya, kalian bisa googling aja. Jadi mastitis itu adalah pembengkakan di dalam payudara atau penyumbatan air susu ibu. Biasanya terjadi pada ibu menyusui, tapi dalam beberapa kasus ada juga sih ibu yang nggak menyusui tapi kena mastitis. Tapi itu ada beberapa faktor lainnya, kalian bisa googling aja ya. Di sini aku fokusnya mau ngebahas soal mastitis pada ibu menyusui. Nah, jadi penyebab mastitis itu biasanya banyak ya. Salah satunya itu adalah terjadinya infeksi, masuknya bakteri ke dalam saluran ASI, atau bisa juga karena posisi menyusui yang salah, dan bisa juga terjadi karena tidak seimbangnya keadaan menyusui yang kanan dan kiri gitu loh. Biasanya kan kayak kita agak riweh untuk menyusui sebelah kanan. Ini biasa terjadi pada ibu baru dan itu terjadi pada aku dulu. Jadi aku kurang pintar gitu menyusui sebelah kanan, makanya aku terlalu banyak menyusui sebelah kiri dan akhirnya payudara sebelah kanan aku tuh bumpet gitu karena dia nggak sinkron gitu loh, nggak seimbang. Oke, langsung aja kita yang pertama, yaitu mastitis yang belum terlanjur parah atau belum terjadi abses. Gimana kak ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu adalah payudara kita tuh agak ada yang keras, entah itu bagian bawah, entah itu bagian kanan, pokoknya keras gitu, terus kayak agak merah, agak nyeri, dan keluarnya itu sedikit beda sama yang sebelah gitu. Nah, itu terjadi banget sama aku kemarin. Jadi payudara sebelah kanan aku yang sebelumnya udah pernah kena mastitis 4 tahun yang lalu gitu ya, dia kayak mau mendekati mastitis lagi. Jadi aku kayak aduh agak was-was banget, tapi akhirnya aku bisa melewati masa-masa itu. Jadi gimana kak cara mengobatinya kalau udah kayak gitu? Oke, yang pertama kalian bisa kompres pakai air hangat. Nah, ini enakan banget sih karena dia udah nyeri kan. Nah, kompresnya itu kita ambil air hangat gitu ya, tapi jangan yang hangat-hangat kuku. Aku lebih suka yang hangat-hangat tapi dia agak kepanas, tapi nggak panas banget gitu. Jadi panasnya itu kalau ditempelin nggak yang nyeri gitu, tapi makin karena payudara kita nyeri kan, jadi kalau ditempelin air hangat tuh kayak enak gitu, kayak berkurang gitu nyerinya. Nah, itu kita sering banget aku kompres pakai air hangat. Kalau bisa tuh pagi dan sore. Kalau bisa lagi itu 3 kali sehari. Pakai kainnya itu yang lembut. Nah, terus kompresnya itu kayak sambil kayak dipijit-pijit gitu guys. Jadi sekalian kompres, sekalian kayak agak-agak dipijit gitu. Nah, untuk tips yang kedua, pada saat kalian mandi, kalian kan sabunan nih ya. Nah, sabun itu kan sifatnya itu kayak agak agak licin gitu. Itu kalian sering olesin juga ke sekitar payudara sabunnya. Nah, sambil mandi, sambil disabuni, sambil dipeluruti gitu. Kayak sambil agak dipijit-pijit biar aja AC-nya keluar. Nah, AC-AC yang nyumbet itu kita harus keluarin biar apa? Biar dia nggak nyumbet lagi, biar dia lancar lagi. Nah, yang ketiga kalian tetap susuin ke bayinya kalian ya. Pokoknya walaupun itu terasa udah nyeri gitu, tetap aja kalian harus susuin. Kalau bisa sesering mungkin biar dianya itu salurannya nggak nyumbet gitu. Jadi biar ASI-nya semua keluar, nggak ada yang mendep di dalam.
Nah, untuk tips yang selanjutnya, kalau misalnya tips yang pertama sampai yang keempat tadi udah kalian lakuin tapi belum juga berhasil dalam waktu beberapa hari, kalian bisa banget ngubungin jasa pijat laktasi ya. Biasa di kota-kota itu ada kayak ibu bidan atau siapapun yang menawarkan jasa pijat laktasi. Jadi nanti payudara kalian dipijat gitu. Atau kalau misalnya nggak ada jasa pijat laktasi di kota kalian itu, kalian bisa minta pijat sama tukang urut. Jadi kemarin aku kebetulan mertuanya aku tukang urut, jadi aku minta pijat payudaranya aku yang udah mulai kena mastitis itu. Jadi sambil diurut pakai minyak gitu sambil dikeluarin si asinya. Tapi memang lebih bagus kalau misalnya kalian pijatnya sama tukang pijat laktasi. Tukang, iya pokoknya orang yang menawarkan pijat laktasi, karena biasanya mereka lebih ngerti masalah itu. Oke, lanjut. Sekarang gimana cara menangani mastitis yang udah terlanjur parah atau yang udah terlanjur terjadi abses. Nah, ciri-cirinya gimana kalau misalnya udah terlanjur jadi abses? Ini biasanya mastitisnya sudah terjadi selama berbulan-bulan ya, kayak aku kemarin sekitar 1 sampai 3 bulanan gitu, dan dianya itu sudah terlalu kondisinya itu ada seperti ada benjolan di payudara. Terus benjolannya tuh udah memerah, bahkan kayak tahu nggak sih kalau misalnya kulit jeram, nah kayak gitu. Terus nyeri, terus badan kita panas dingin, terus kayak asinya macet, keluarnya itu dikit banget, dan itu terjadi dalam waktu yang lama. Dan itu nyeri parah ya. Nah biasanya kalau kondisinya udah kayak gini nih, orang-orang pada bingung antara pengen berobat ke dokter atau ditangani sendiri. Nah saran aku bagi kalian yang kayak udah takut banget nggak mau ambil resiko, nggak apa-apa kalian ke dokter bedah aja. Tapi bagi kalian yang kayak takut ke dokter, nggak mau dibedah, dan pengen nanganin sendiri, ikuti cara aku yang kemarin 4 tahun yang lalu tuh aku begitu. Caranya gimana? Yang pertama aku pakai rumput yang buat bisul gitu loh guys. Dan aku letakkan di sini deh. Itu kayak daun sirih Cina gitu, itu ditumbuk dan ditaruh di payudara yang kena mastitis. Itu fungsinya buat apa? Biasanya kalau orang kampung kayak kami itu, kalau misalnya bisulan ya dikasih itu, jadi nananya tuh cepet ngumpul, cepet keluar matanya. Nah nanti kalau misalnya nananya udah ngumpul, tinggal dikeluarin aja nana beserta darah, kotoran darah gitu ya yang ada di dalamnya. Jadi sebenarnya ya mastitis yang udah terlanjur abses itu cara menanganinya menurut aku hampir sama dengan bisul. Jadi dalamnya itu isi mastitisnya itu sebenarnya adalah ASI yang udah lama gitu, ASI yang udah basi lah kiranya kayak gitu, yang udah jadi nana asinya. Jadi di dalam benjolan si mastitis itu, dalamnya itu adalah nanah dan darah guys. Jadi kemarin tuh aku kayak gitu, aku dikasih rumputan itu biar dia ngumpul gitu ya. Nah setelah ngumpul nanti keluar mata. Jadi kemarin aku posisinya matanya ada 2 di bagian bawah payudara. Nah setelah matanya keluar, tinggal nunggu dia meletus sendiri atau keluar sendiri nantinya nananya. Kalau sekiranya nananya tadi udah pecah dari matanya, tinggal kita ngeluarin isi di dalam mastitisnya itu. Jadi kemarin tuh aku dibantu sama mertua dan kakak ipar. Awalnya sih aku sempet ya ke perawat buat ngeluarin si nananya ini, tapi kayak belum tuntas gitu. Jadi di rumah aku dikerjain lagi sama mertua dan kakak ipar aku buat ngeluarin semua nanah dan darahnya. Jadi guys itu bener-bener harus sampai habis ya. Tandanya gimana kalau misalnya sampai habis? Jadi setelah nanah udah keluar semua, nantinya itu bakalan ada darah. Jadi kalau udah darah itu udah habis nananya atau absesnya. Nah jadi nanti setelah darah dan nananya sudah keluar, matanya itu bakalan nutup sendiri. Jadi luka after mastitis tuh bener-bener gak kelihatan sama sekali. Jadi di payudara aku itu aku gak ada bekas sama sekali. Akan sangat beda lagi ceritanya kalau dibedah ya, karena kalau misalnya dibedah otomatis ada bekasnya. Jadi menurut aku ini juga salah satu keuntungan kalau misalnya kita rawat sendiri luka mastitisnya sampai keluar mata nananya. Nah kalau misalnya ada pertanyaan, Kak berapa lama sih keluar si mata nanah mastitisnya itu? Nah ini nih, jadi untuk sampai keluar mata nanah mastitisnya itu prosesnya emang lama banget guys. Jadi aku waktu itu tuh kayak berminggu-minggu, jadi hampir sebulanan aku ngalamin
nyeri mastitisnya itu sampai dia keluar sendiri matanya. Dan itu kita demam, panas dingin, dan itu nyeri banget. Jadi bagi kalian yang kayak nggak tahan sakit, kalian bisa ke dokter sih menurut aku. Tapi bagi kalian yang nggak pengen dibedah, ya itu alternatif, memang harus ditahanin yang namanya nyeri dan sakit itu sampai akhirnya mata nananya keluar sendiri. Nah kak, kalau misalnya udah dikeluarin nih semua nananya sampai keluar darah, terus gimana penangannya? Apakah harus diperban, harus diapain? Nah, jadi setelah nananya udah keluar, darahnya udah keluar nih, udah bersih nih si mastitisnya, itu nggak usah diapa-apain. Nantinya juga bakalan ngetutup sendiri si lukanya, karena kemarin tuh aku nggak diapa-apain sama sekali, nggak dikasihkan kasa, nggak diperban, pokoknya nggak diapa-apain, nggak minum obat juga. Jadi nantinya setelah luka nana absesnya dikeluarin itu, air ASI yang kena mastitis tadi bakalan ngucur sendiri. Jadi kayak dia bakal ngucur lagi si ASINya. Tapi kemarin aku tuh kayak trauma gitu karena baru pertama kali kena mastitis dan itu nyeri banget. Aku trauma, jadinya aku stop ASI. Tapi bagi kalian yang tetap pengen nyusuin anak kalian itu boleh ya. Jadi kalian boleh nyusuin lagi dengan catatan si luka mastitisnya itu udah sembuh dan kalian gak punya trauma. Nah sekarang aku mau kasih tips kalian gimana caranya untuk ibu baru atau new mom biar berhasil menyusui bayi ya, karena tahap-tahap awal menyusui itu bakalan berat banget sih, karena aku juga ngerasain. Tapi kalian harus punya beberapa barang ini untuk mendukung supaya menyusuinya tetap berhasil. Jadi ini adalah rangkuman beberapa barang yang harus kalian punya ketika kalian menyusui bayi. Nah yang pertama adalah nipple cream atau krim untuk puting lecet. Aku punya dari Mom Uung, nanti aku letakkan di sini ya. Nah itu tuh membantu banget. Jadi itu pencegah banget ya supaya nggak mastitis, karena salah satu penyebab mastitis itu adalah puting lecet yang terkena infeksi bakteri, jadinya kena mastitis. Jadi guys, setelah kita menyusui biasanya puting kita tuh sering lecet gitu ya. Nah itu tuh harus dipakai nipple cream, dan ini nipple cream dari Mom Uung tuh ampuh banget sih menurut aku. Untuk barang yang kedua, kalian harus punya bantal menyusui. Nanti aku letakkan di sini. Nah, bantal menyusui itu penting banget ya, supaya posisi menyusuinya lebih nyaman, terus lebih jadi bisa bener gitu ya. Karena posisi menyusui yang bener pun itu mendukung untuk nggak terjadi mastitis guys. Nah, untuk barang yang ketiga, kalian harus punya pompa ASI. Jadi pompa ASI ini menurut aku penting banget. Untuk apa? Biar kalau misalnya mungkin bayi kita lagi tidur tapi ASI kita udah bengkak, kita udah penuh, biar nggak terjadi mastitis gitu ya, kita pompa dulu ASINya. Supaya apa? Supaya payudara kita itu nggak terlalu penuh dan bisa longgar gitu, dan itu jaga mastitis. Untuk barang yang keempat, kalian harus punya nih untuk ibu menyusui ya. Ini adalah penampung ASI gitu ya. Jadi pada saat kita menyusui, biasanya ketika kita menyusui bayi di sebelah kanan, nah payudara sebelah kiri kita bakalan netes kan ASINya, dan itu sayang banget kalau misalnya nggak ditampung guys. Jadi aku rekomendasi banget alat ini, nanti aku tekan di sini. Jadi dianya itu nggak perlu dipegang ya, si penampung ASINya cukup ditempelin di payudara atau dimasukkan ke dalam bra. Jadi kita menyusui dan ASI sebelahnya itu nggak netes, jadi bisa ketampung. Branya nggak basah, baju kita nggak basah, dan ASINya nggak terbuang mubazir. Untuk semua produk yang aku jelasin tadi, kalian bisa beli di Shopee, karena juga aku beli di Shopee. Nanti link produknya aku masukkan ke description box. Oke, jadi segitu aja video aku tentang mastitis kali ini. Semangat mengasihi untuk semua para bunda. Jangan trauma sama mastitis, jangan takut untuk menangani mastitis sendiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.